Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasanuddin. Saya dari jurusan Manajemen Dakwah semester 6 kelas B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Baik, dalam kesempatan yang berbahagia ini di sini saya akan menjelaskan materi mengenai arti penting laporan keuangan. Nantinya laporan keuangan ini tidak terlepas dari yang namanya analisa laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memaparkan sedikit mengenai arti penting analisis laporan keuangan. Analisanya yaitu terbagi ke dalam 5 poin. Yang pertama yaitu bagi pihak manajemen. Laporan keuangan ini sangat penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja perusahaan, kemudian juga untuk kompensasi dan pengembangan karir. Yang kedua, arti penting laporan keuangan ini bagi pemegang saham, yaitu untuk mengetahui kinerja perusahaan, kemudian pendapatan dan keamanan investasi. Kemudian arti penting laporan keuangan ini yaitu bagi kreditor, yaitu untuk mengetahui kemampuan perusahaan melunasi utang beserta bunganya. Kemudian yang kelima yaitu yang keempat bagi pemerintah. Arti penting laporan keuangan itu untuk perpajakan, kemudian untuk persetujuan go public. Yang kelima, arti penting laporan keuangan yaitu bagi karyawan. Untuk bagi karyawan yaitu penghasilan yang memadai, kemudian kualitas hidup dan keamanan kerja. Lanjut, sebelum membahas lebih mengenai arti penting laporan keuangan, kita perlu ketahui juga secara pengertian laporan keuangan ini dan pengertian analisa laporan keuangannya. Pengertian laporan keuangan juga melaporkan prestasi historis dari suatu perusahaan dan memberikan dasar bersama analisis bisnis dan ekonomi untuk membuat proyeksi dan peramalan untuk masa depan. Fred Weston mengungkapkan bahwa yang disebut dengan laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan biasa. Fred Weston mengungkapkan bahwa yang disebut dengan laporan keuangan adalah laporan yang memuat hasil-hasil perhitungan dari proses akuntansi yang menunjukkan kinerja keuangan suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Kemudian selanjutnya yaitu bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan biasanya terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu neraca. Jenis laporan ini merupakan laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang, modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu yang menunjukkan posisi keuangan. Kemudian yang kedua yaitu laporan laba rugi, yaitu suatu laporan yang menunjukkan pendapatan dari penjualan dari berbagai biaya dan laba yang diperoleh oleh perusahaan selama periode tertentu. Kemudian yang selanjutnya yaitu laporan saldo laba, yaitu menunjukkan perubahan laba ditahan selama periode tertentu. Kemudian laporan arus kas menunjukkan arus kas selama periode tertentu.
Ya, yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan yang berisikan rincian neraca dan laporan laba rugi, kebijakan akuntansi dan lain sebagainya. Kemudian syarat-syarat laporan keuangan perlu diketahui bersama juga. Kita juga mesti tahu syarat laporan keuangan. Syarat laporan keuangan yang baik harus memenuhi kriteria sebagai berikut dalam manajemen keuangan. Yang pertama yaitu relevan. Artinya bahwa informasi yang dijadikan harus ada hubungan dengan pihak-pihak yang memerlukan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, dapat dimengerti. Artinya bahwa laporan yang disusun berdasarkan secara jelas dan mudah dapat dipahami juga oleh para pemakainya. Kemudian yang ketiga, daya uji. Artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut memerlukan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, dapat dimengerti. Artinya bahwa laporan yang disusun berdasarkan secara jelas dan mudah dapat dipahami juga oleh para pemakainya. Kemudian yang ketiga, daya uji. Artinya bahwa laporan keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi yang dianut sehingga dapat diuji kebenarannya oleh pihak lain. Kemudian harus bersifat netral. Artinya bahwa laporan keuangan yang disajikan itu harus bersifat umum. Umum di sini maksudnya objektif dan tidak memihak pada kepentingan pemakai tertentu, artinya tidak membeda-bedakan. Kemudian yang kelima, tepat waktu. Artinya bahwa laporan keuangan harus disajikan tepat pada waktunya. Kalau misalkan laporan itu biasanya sesuai dengan perencanaannya itu pas di waktu akhir tahun ataupun juga pas waktu setengah tahun, itu tergantung bagaimana perencanaan perusahaan pada awalnya. Karena perencanaan perusahaan merupakan perencanaan bisnis. Kemudian yang terakhir yaitu daya banding. Artinya bahwa perbandingan laporan keuangan dapat diadakan baik antara laporan perusahaan dalam tahun tertentu dengan tahun sebelumnya atau laporan keuangan perusahaan tertentu dengan perusahaan lain pada tahun yang sama. Kemudian tujuan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mega Utami Maharani dari Manajemen Dakwah kelas 6B. Baik, di sini yang pertama yaitu unsur laporan keuangan, di mana unsur laporan keuangan ini terbagi menjadi dua unsur. Yang pertama adalah unsur posisi keuangan dan yang kedua adalah unsur kinerja keuangan. Nah, yang pertama yaitu unsur posisi keuangan yang terdapat di dalamnya ada 3 unsur. Yang pertama ada aktiva, kewajiban, dan juga ekuitas. Di sini aktiva merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan memberi manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang. Terus yang kedua itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu merupakan hutang perusahaan yang dari masa kini yang timbul karena peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya akan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Kemudian yang ketiga ada ekuitas. Ekuitas itu merupakan hak residual atau residual interest atas aktiva perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban atau aktiva bersih. Baik, dilanjut untuk unsur yang kedua yaitu unsur kinerja keuangan, yang dimana dalamnya itu terdapat 2 unsur lagi. Yang pertama ada penghasilan atau income dan yang kedua ada beban atau expense. Yang pertama penghasilan. Penghasilan itu merupakan
manfaat kenaikan ekonomi selama satu periode perusahaan akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi atau setoran penanaman modal. Kemudian beban itu merupakan penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau kurangnya aktiva, atau juga terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang menyangkut pembagian kepada penanam modal. Baik teman-teman, untuk selanjutnya yaitu jenis dari laporan keuangan. Yang pertama itu ada neraca. Neraca itu merupakan laporan keuangan yang memberikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan pada saat tertentu. Nah, neraca ini memiliki 3 unsur yang tadi saya sebutkan sebelumnya, yaitu ada aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Nah, di sini untuk aktiva terdiri dari pertama ada aktiva lancar. Contohnya itu kas, surat menyurat, surat berharga, persediaan, terus utang piutang dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu ada investasi jangka panjang yang merupakan penanaman modal yang biasanya dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh penghasilan tetap atau untuk menguasai perusahaan lain dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun, misalnya investasi saham, obligasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu ada aktiva tetap, yaitu aktiva yang memiliki subsidi atau subsidi fisik yang digunakan dalam operasi modal normal perusahaan dan memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun. Contohnya adalah gedung, tanah, mesin, dan peralatan. Kemudian yang terakhir itu ada aktiva yang tidak terwujud, yang merupakan aktiva yang tidak memiliki substansi fisik yang biasanya berupa hak istimewa yang memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Misalnya patent, goodwill, royalty, copyright, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada kewajiban. Nah, kewajiban juga terdiri dari beberapa. Ada kewajiban jangka panjang, kewajiban lancar, dan kewajiban lain-lain. Untuk kewajiban lancar itu sendiri memiliki contoh yaitu misalnya utang dagang, utang wesel, utang gaji, upah, atau utang pajak, dan lain-lain. Kemudian untuk kewajiban jangka panjang itu contohnya hutang obligasi, hutang hipotek, utang bank, atau utang bank investasi. Kemudian untuk kewajiban lain-lain itu contohnya utang pada direksi, utang pada pemegang saham, dan lain-lain. Nah, untuk unsur yang terakhir dari neraca itu ada ekuitas. Nah, ekuitas ini juga terdiri dari 2. Yang pertama ekuitas yang berasal dari setoran para pemilik, misalnya modal saham gitu. Kemudian yang kedua, ekuitas yang berasal dari hasil operasi. Contohnya maksudnya itu laba yang tidak dibagikan kepada para pemilik, misalnya dividen. Tuh. Nah, untuk jenis dari laporan keuangan kedua itu adalah laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini menggambarkan informasi mengenai potensi atau kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode 1 tahun. Nah, laporan laba ini memiliki 2 unsur, yaitu yang pertama adalah penghasilan atau income dan yang kedua adalah beban. Baik teman-teman, untuk unsur yang pertama ini memiliki 2 macam. Yang pertama ada pendapatan dan yang kedua itu ada keuntungan. Nah, untuk pendapatan sendiri itu contohnya seperti pendapatan jual dagangan, penghasilan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, dan lain-lain. Nah, untuk keuntungan ini merupakan pos yang timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi, sekuritas, kenaikan jumlah aktiva jangka panjang, dan lain-lain. Nah, untuk beban itu sendiri terdiri dari 2. Yang pertama adalah beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya itu berbentuk arus keluar kas atau berkurangnya aktiva seperti kas persediaan atau aktiva tetap yang meliputi misalnya harga pokok penjualan, gaji dan upah, penyusunan, dan lain-lain.
penyusutan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada kerugian, yang merupakan cerminan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi, contohnya seperti rugi karena bencana kecelakaan, kebakaran, banjir, pelepasan aktif yang tidak lancar, dan lain-lain. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirawati. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya sebelumnya. Saya akan membahas mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan syariah. Untuk laporan keuangan syariah sendiri yaitu laporan yang dibuat khusus oleh pihak lembaga keuangan syariah sesuai dengan ketentuan standar akuntansi syariah. Tujuan dari laporan keuangan syariah sendiri yaitu untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Selanjutnya yaitu mengenai bentuk laporan keuangan syariah. Nah, untuk bentuk laporan keuangan syariah ini ada beberapa versi, yaitu ada yang menurut PSAK yang merupakan singkatan dari pernyataan standar akuntansi keuangan, dan ada juga menurut AAOIFI yang merupakan singkatan dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution. Nah, menurut PSAK ini bentuk laporan keuangan syariah itu ada 5. Yang pertama yaitu posisi keuangan entitas syariah yang disajikan sebagai neraca. Laporan ini menyajikan informasi tentang sumber daya yang dikendalikan, struktur keuangan, likuiditas, solvabilitas, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Nah, yang kedua yaitu informasi kinerja entitas syariah yang disajikan dalam laporan laba rugi. Laporan ini diperlukan untuk menilai perubahan potensial sumber daya ekonomi yang mungkin dikendalikan di masa depan. Yang ketiga yaitu ada informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti seluruh sumber daya keuangan, modal kerja, dan aset likuid atau kas. Nah, untuk yang keempat yaitu informasi lain. Informasi lain ini seperti laporan penjelasan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah. Nah, untuk yang kelima yaitu catatan dan schedule tambahan yang merupakan penampung dari informasi tambahan yang relevan, termasuk pengungkapan tentang risiko dan ketidakpastian yang mempengaruhi entitas. Sedangkan menurut AAOIFI ini, bentuk laporan keuangan syariah itu ada 7. Yang pertama yaitu laporan perubahan posisi keuangan atau neraca. Unsur-unsur neraca ini meliputi aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Yang ketiga laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba. Yang keempat laporan arus kas. Yang kelima laporan perubahan investasi yang dibatasi atau terikat. Laporan perubahan dana investasi terikat ini memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan memisahkan investasi berdasarkan jenisnya. Yang keenam yaitu laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan sedekah. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan zakat, infak, dan sedekah ini sebagai komponen utama. Laporan keuangan syariah ini yang menunjukkan yang pertama itu sumber dana, penggunaan dana, kenaikan atau penurunan sumber dana, saldo awal dana, dan saldo akhir dana. Yang ketujuh atau yang terakhir ini yaitu laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Bank Syariah menyajikan laporan sumber dan penggunaan Qardul Hasan ini sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan sumber dana, penggunaan dana, kenaikan atau penurunan sumber dana, saldo awal dana, dan saldo akhir dana. Nah, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur laporan keuangan menurut PSAK.
Yang pertama yaitu ada biaya historis. Aset ini dicatat sebesar pengeluaran kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nah, yang kedua yaitu ada biaya kini. Aset ini dinilai dalam jumlah kas yang seharusnya dibayar bila aset yang sama atau setara aset diperoleh sekarang. Yang ketiga yaitu ada nilai realisasi atau penyelesaiannya. Asetnya dinyatakan dalam jumlah kas yang dapat diperoleh sekarang dengan menjual aset dalam pelepasan normal. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi. Di sini saya akan menjelaskan materi dari manajemen keuangan Islam, yaitu analisis laporan keuangan. Sebelum melakukan analisis terhadap laporan keuangan, seorang analisis harus mampu memahami latar belakang data yang terdapat pada laporan keuangan tersebut. Seorang analis perlu mempunyai gambaran aktivitas perusahaan yang tercermin dalam laporan tersebut agar hasilnya memuaskan. Seorang analis juga harus mampu mempunyai kemampuan atau kebijakan yang cukup baik dalam mengambil atau memutuskan suatu kesimpulan. Di samping harus memperhatikan dan mempertimbangkan perubahan kondisi perusahaan dan mempertimbangkan perubahan tingkat harga. Metode atau teknik analis yang digunakan untuk menentukan dan mengukur hubungan antara pos-pos yang terdapat dalam laporan keuangan sehingga dapat diketahui perubahan-perubahan setiap pos tersebut bila dibandingkan dengan laporan dari beberapa periode untuk suatu perusahaan tertentu. Tujuan setiap metode analisis adalah untuk menyederhanakan data agar lebih dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bagi pihak yang membutuhkan. Secara umum, terdapat dua metode analisis keuangan yang dapat digunakan, yaitu analisis horizontal atau dinamis dan analisis vertikal atau statis. Selanjutnya saya akan membahas mengenai pengertian dari analisis horizontal dan vertikal. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai analisis horizontal, yaitu analisis dengan membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode sehingga akan diketahui perkembangannya. Selanjutnya yaitu analisis periode atau analisis vertikal. Analisis vertikal yaitu apabila laporan yang dianalisis hanya meliputi satu periode sehingga akan diketahui keadaan keuangan atau hasil operasi pada periode. Untuk melakukan analisis keuangan, ada beberapa klasifikasi teknik atau teknik analisis yang dapat digunakan, yaitu diantaranya yang pertama adalah klasifikasi yang pertama yaitu analisis laporan pembandingan laporan keuangan. Neraca yang dibandingkan menunjukkan aktiva, hutang, dan modal sendiri pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan yang berbeda. Adapun laporan laba rugi yang dibandingkan menunjukkan penghasilan, biaya, laba atau rugi bersih pada 2 tanggal atau lebih untuk satu perusahaan atau pada tanggal tertentu untuk 2 perusahaan yang berbeda. Itu merupakan pengertian atau tata cara dari analisis laporan pembandingan laporan. Analisis yang selanjutnya yaitu analisis common size statement. Teknik analisis sebelumnya mempunyai kelemahan yaitu analisis tidak dapat membandingkan atau memperoleh gambaran tentang pos perubahan dari tahun ke tahun. Laporan yang dapat menutup kelemahan tersebut yaitu analisis atau teknik analisis common size statement. Adapun langkah-langkah untuk melakukan analisis dalam metode common size statement adalah yang pertama, nyatakan total aktiva pada neraca dan total penjualan bersih pada laporan laba rugi masing-masing dengan 100%. Yang kedua, hitunglah rasio dari tiap-tiap pos atau komponen dalam neraca tersebut dengan cara membagi jumlah rupiah masing-masing pos aktiva dengan total aktivanya, jumlah masing-masing pos pasiva dengan total pasivanya, dan masing-masing laba rugi dengan total penjualan bersihnya. Kemudian dikalikan 100%. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya persilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Muhsin Nur Solih. Di sini saya akan sedikit melanjutkan bahasan dari teman saya yaitu tentang analisis laporan keuangan. Nah, sebelumnya telah dibahas oleh teman saya yaitu analisis laporan keuangan horizontal dan vertikal. Di sini saya akan sedikit mengulas atau sedikit menyentil katanya ya tentang analisis rasio. Apa sih yang dimaksud dengan analisis rasio tersebut? Mari. Analisis rasio adalah yaitu digunakan mewakili hubungan antara berbagai neraca, untung, laba, dan rugi pada suatu catatan akuntan yang ditulis oleh seorang akuntan. Nah, analisis rasio sendiri ini mempunyai beberapa keuntungan, yaitu satu diantaranya. Bagi seorang investor dapat menentukan bagaimana dia mau menginvestasikan sejumlah saham pada suatu perusahaan tersebut atau pada sejumlah perusahaan dan memperkirakan apakah di perusahaan tersebut dia mempunyai keuntungan ataupun tidak dan seberapa besar laba atau rugi yang dia dapatkan dalam suatu perusahaan seperti itu. Yang kedua, yaitu dari pemerintah. Pemerintah dan pihak berwenang dapat melakukan suatu analisa penting terhadap suatu besaran rasio dari suatu perusahaan yang pada akhirnya dapat menentukan apakah perusahaan tersebut memenuhi standar-standar akuntansi yang kredibilitasnya dapat dilakukan secara real. Dan untuk nantinya pemerintah juga dapat menentukan besaran pajak yang akan ditetapkan pada suatu perusahaan tersebut. Tentunya adil bukan tentang analisis laporan keuangan secara rasio tersebut. Oke, next. Analisa laporan keuangan tentunya menjadi suatu hal yang sangat fundamental bagi dalam perusahaan. Ini artinya analisis laporan keuangan tidak dapat dipisahkan dari berjalannya suatu perusahaan tersebut. Perusahaan tentu tidak akan terlepas dari yang namanya dengan ALK, analisis laporan keuangan. Perusahaan dapat memperkirakan keuntungan besar rugi dari suatu perusahaan tersebut dan memperkirakan bagaimana dia suatu mengambil sikap untuk kedepannya nanti. Nah, di sini pentingnya untuk mempelajari analisis laporan keuangan bagi seorang akuntan. Oke, terima kasih. Hanya begitu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.